Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Izinkan Bapak menyapa anak-anak hebat Bapak. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dimanapun anak-anak berada. Hari ini kita belajar tema 1, indahnya kebersamaan di kelas 4 ya. Tetapi kita fokuskan materinya di Bahasa Indonesia KD 3.1, yaitu mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Nah, untuk itu, sebelum kita mulai, Pak Yan ingin minta ZJ untuk menyampaikan kembali protokol kesehatannya supaya anak-anak juga ingat ya. Baik Pak Ian. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar secara mandiri ya. Sekolah belum dibuka. Kalian pasti rindu akan sekolah ya kan? Jangan khawatir, kalian tetap akan bisa belajar walaupun di rumah. Masih ingat protokol kesehatan kan? Apa saja itu? Ya, benar. Tidak lupa memakai masker, tetap jaga jarak, sedia hand sanitizer kemana-mana, cuci tangan pakai sabun. Nah, itu teman-teman, protokol kesehatannya. Diingat-ingat ya teman-teman ya, tetap dipatuhi protokolnya. Terima kasih JJ telah membantu Pak Yan mengingatkan protokol kesehatan. Sebelum belajar, yuk kita ikuti petunjuk terlebih dahulu. Yang pertama, anak-anak harus wajib berdoa sebelum belajar. Kemudian yang kedua, kerjakan setiap bagian sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Yang ketiga, silahkan bertanya kepada orang-orang di sekelilingmu bila ada yang kurang dipahami. Dan yang keempat adalah hubungi gurumu bila mengalami kesulitan dalam memahami bahan belajar mandiri ini. Jadi boleh menghubungi Pak Yan, boleh via WA, telepon, SMS, ataupun bahkan ketemu langsung kalau ada jadwal. Selamat belajar anak-anak Bapak. Selanjutnya, seperti apa yang sudah disampaikan di depan, kita fokus ke materi bahasa Indonesia hari ini tentang keberagaman budaya bangsaku. Adapun peta konsepnya ada 3 yang diambil dari kompetensi dasar 3.1. Yang pertama, kita akan belajar keragaman budaya bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, menuliskan gagasan pokok dan pendukung. Dan yang terakhir ada nanti kita membuat peta konsep berkaitan dengan gagasan pokok dan pendukung. Tujuan pembelajarannya, dengan belajar ini anak-anak dapat menjelaskan nanti gagasan pokok dan pendukungnya dari sebuah teks lisan, tulis, atau visual dengan tepat. Yuk, kita simak materinya sekarang. Nah, di sini nanti ada 3 tugas anak-anak Bapak ya. Yang pertama ini tugasnya anak-anak Bapak. Tugas ini dikumpulkan kapan Pak Ian? Dikumpulkan nanti di hari Senin depan. Jadi masih ada beberapa hari untuk mengumpulkan 3 tugas ini. Nah, tugasnya apa yang pertama? Yaitu anak-anak nanti akan mencari 4 orang teman di sekitar rumah yang memiliki perbedaan dengan anak-anak Bapak. Nah, misalkan anak-anak Bapak menemukan teman. Ini ada contoh ya yang berasal, nanti ditanya namanya siapa dulu. Nah, ini kalau contohnya namanya Ais, kemudian asal daerahnya Garut, kemudian bahasanya Sunda, makanan khasnya adalah pepes ikan. Nah, anak-anak bisa mencari yang lain. Pak yang contohkan lagi ya, misalkan namanya Maya, asal daerahnya Riau, kemudian bahasanya Melayu, makanan khasnya misalkan roti jala, bolu kemuju misalkan. Atau Pak Ian juga bisa mencontohkan namanya Ian, asal daerahnya dari Semarang, Jawa Tengah, bahasa Indonesia bahasanya bahasa Jawa. Kemudian makanan khasnya yaitu lumpia. Ini kalau misalkan Pak Ian contohkan. Nah, anak-anak Bapak bisa mencari 4 teman yang ada di sekitar rumah anak-anak Bapak. Kemudian nanti ditanya namanya siapa. Tapi tetap ingat pesan Pak Ian, patuhi protokol ya. Protokol kesehatan untuk menanyakan ini kepada teman-teman Bapak. Tuliskan 4 lagi. Ini kan sudah ada 1 nih ya, 4 lagi temannya yang ada di sekitar rumah anak-anak Bapak. Ini tugas yang pertama. Nah, kemudian selanjutnya nanti ada tugas yang kedua. Apa itu? Nah, nanti setelah ini ya. Nah, sekarang kita baca dulu. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu ya. Tadi kan sudah belajar tuh mencari beberapa contoh. Itu tentunya keberagaman yang sudah dicari di depan itu berkaitan dengan ini juga nanti. Ya, judul bacaannya adalah Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan baju kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan menggunakan baju cele. Baju ini terdiri atas atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang.
namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Kemudian yang ketiga, budaya Bali terkenal karena bunyinya musiknya yang berbeda-beda. Rombongan dari Bali mempunyai alat musik daerah namanya cengceng atau cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam, nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Dan rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa talung buku. Rombongan Toraja mempunyai alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung, bentuk dan bunyinya unik. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Asep dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan di setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk dicermati. Benar kata Ibu Asep, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Nah, dari teks bacaan ini anak-anak Bapak, nanti kita akan belajar menentukan gagasan pokok, gagasan pendukung ya dalam sebuah teks atau bacaan. Nah, yang perlu kita ingat-ingat, inilah materi yang ingin Pak Ian sampaikan untuk melanjutkan tugas yang kedua nanti. Oke. Di sini Pak Ian ingin menyampaikan terlebih dahulu kepada anak-anak Bapak ya, tugasnya ini nanti anak-anak silakan ayo mencermati teks pada nomor 1 tadi ya, pada bacaan pawai budaya. Hal penting apa saja yang diceritakan dari bacaan pawai budaya tersebut? Nah, itu yang anak-anak Bapak akan cari. Selanjutnya, yuk kita buat kesimpulannya. Nah, setiap bacaan terdiri atas beberapa paragraf. Ya, ingat, setiap bacaan tadi terdiri dari atas beberapa paragraf. Nah, setiap paragraf memiliki yang namanya gagasan utama. Dalam gagasan utama terdapat ide pokok. Ide pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung, kalau gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Itu yang disebut dengan gagasan pendukung. Ya, intinya di sini kita belajar itu, Nak. Ya, tadi bacaan itu terdiri dari beberapa paragraf. Ada berapa tadi? Nah, ingat-ingat ya. Ada paragraf 1, 2, sampai berapa tadi. Nah, kemudian di setiap paragraf itu ada yang namanya ide pokok atau gagasan utama. Dicari dari kalimat inti. Ya, kalimat utama dicari. Nah, itu letaknya di mana Pak Ian? Bisa di depan, bisa di belakang kalau gagasan utama itu. Bisa juga di tengah-tengah, bisa Pak Ian. Nah, inilah tugas nanti anak-anak mencari yang namanya gagasan pokoknya yang mana ya. Kemudian gagasan pendukungnya yang mana. Ini Pak Ian contohkan ya sedikit. Nah, kalau di teks yang pertama ini, ya, teks pertama ini, anak-anak bisa melihat nanti, manakah yang termasuk gagasan utamanya. Sekarang kita coba yang mencari di mana gagasan pokoknya atau gagasan utamanya atau di pokok sama aja ya. Pak Ian sengaja kasih garis merah nih di teks yang pertama. Nah, Pak Ian tunjukkan ini adalah salah satu contoh gagasan utama, letaknya di depan. Yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, sisanya adalah gagasan pendukungnya atau kalimat pendukungnya. Nah, anak-anak Bapak nanti bisa berlatih mengerjakan ini dari teks yang di depan tadi ya, berkaitan dengan pawai budaya itu. Nah, dijawab nanti jumlah paragrafnya tadi ada berapa. Nah, dijawab itu. Kemudian cermati paragraf ke-3 dan ke-4. Boleh salah satu ya, pilih. Boleh ke-3 dan ke-4. Nih, boleh yang mana aja. Kemudian nanti temukan ide pokok atau gagasan utamanya dan gagasan pendukung. Ide pokok, gagasan pokok, kalimat utama itu gagasan utama itu sama. Ya, intinya itu aja. Pak Ian jelaskan. Kalau ada kata-kata gagasan pokok, gagasan utama, ya, ide pokok itu sama. Artinya sama, ya. Letaknya di mana? Kalau nggak di depan, di depan kalimat, ya, kalimat depan maksudnya, sama di akhir kalimat. Boleh juga di tengah-tengah, boleh Pak Ian. Nah, ini tugas anak-anak mencari nanti silakan pilih salah satu paragraf ketiga atau keempat dari teks bacaan pawai budaya di depan tadi. Nah, kalau kurang jelas nanti bisa bertanya, boleh via WA, telepon ataupun SMS kepada Pak Ian. Boleh juga kalau misalnya nggak ada paket ke sekolah ketemu Pak Ian. Nanti Pak Ian jelaskan tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar daring di rumah.